Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan membicarakan mengenai sistem patrilineal dan matrilineal yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Namun, sebelumnya perkenalkan nama saya Aurora Nathanaela dari kelas 9A nomor absen 6 dan rekan saya. Nama saya Amira Zareni Selena dari kelas 9A nomor absen 3. Baik, bisa kita mulai pembahasannya. Sesuai judul, hari ini kita akan membahas dua sistem kekerabatan, yaitu sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal yang ada di dunia maupun di negara Indonesia. Pastinya dari kita masih bingung, apa sih perbedaannya dan apa sih pengaruhnya pada lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga? Sebelumnya, bisa nggak kamu jelasin apa itu sistem patrilineal dan perbedaannya? Baik. Patrilineal itu merupakan sistem kekerabatan yang garis keturunannya diambil dari garis keturunan laki-laki atau ayahnya, seperti contohnya penyematan marga atau nama belakang. Hal ini biasanya berdampak pada pembagian pewarisan harta yang dibagi secara paternalistis, yaitu pihak laki-laki jauh mendapatkan lebih banyak dibandingkan pihak perempuan. Secara konsepsi semuanya sama, namun perbedaannya secara umumnya hanya di pengambilan garis keturunannya, mau diambil dari ayah atau dari ibu. Untuk perbedaan yang lainnya itu, selain garis keturunan tersebut, anak akan lebih terhubung ke kekerabatan ayah secara unilateral. Dan kedudukan pihak laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan pihak perempuan, serta hak dan peran sosialnya juga lebih banyak dibandingkan pihak perempuan. Kalau matrilineal itu kayak gimana dan sebutkan perbedaannya? Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang diturunkan dari pihak ibunya, seperti penurunan marga. Tentu saja hal itu pasti berdampak pada pembagian hak dan peran sosial dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk perbedaannya, sistem matrilineal hanya diturunkan pada pihak ibunya saja. Anak akan lebih terhubung pada ibunya dan kekerabatan dari ibunya berdasarkan sistem garis keturunan perempuan secara unilateral. Serta hak yang didapat akan lebih banyak pada keturunan dari pihak ibu. Dan yang terakhir, Hak kedudukan ibu kayaknya ya. Kedudukan ibu akan dianggap lebih penting. Baik, kamu bisa ngasih contoh nggak salah satu suku yang ada di Indonesia yang masih menganut sistem garis keturunan secara matrilinealisasi, dan kamu bisa jelasin? Contohnya ada di suku Minangkabau yang berada di Sumatera Barat. Dilansir dari artikel Town and Country sejak tahun 2017 hingga saat ini bahwa suku Minangkabau masih menjadi masyarakat penganut sistem matrilineal terbesar yang ada di dunia. Dalam sebuah keluarga Minang, seorang anak akan mengikuti suku dari sang ibunya, sehingga akan terhubung dengan kerabat ibu berdasarkan kepada garis keturunan perempuan secara unilateral. Oleh karena itu, menarik keturunan dari garis ibu dipandang sangat penting bagi masyarakat dari Minangkabau. Baik, jadi selain suku Minangkabau, ada suku apa aja yang masih menganut sistem garis keturunan dari ibu? Contohnya ada di suku Garo dari India, Masuo dari Tiongkok, dan beberapa suku yang ada di Afrika. Kalau sebaliknya dari sistem patrilineal, apa aja sih contohnya? Kalau contohnya itu aku bakal ngambil dari suku Batak. Kenapa bisa gitu? Karena Batak terbagi dari beberapa jenis ya, seperti Batak Karo, Mandailing, dan Toba. Namun pada kali ini aku bakal jelasin sistem dalam masyarakat Batak Toba. Untuk masyarakat Batak Toba dalam sistem kekeluargaan atau kekerabatan menganut sistem patrilineal, artinya garis keturunan dari garis laki-laki atau ayahnya. Hal ini dapat kita lihat pada masyarakat Batak Toba yang marganya diturunkan dari marga ayahnya.
Seperti contohnya, jika Aryanya bermarga 9 juta, maka anaknya atau burunya atau anak laki-lakinya bermarga 9 juta juga. Di sini kita dapat melihat bahwasannya pihak laki-laki bisa dikatakan lebih tinggi daripada pihak perempuan. Tetapi itu hanya saja pada sistem kekerabatannya, bukan pada segala hal. Sistem kekerabatan patrilineal bukan pada suku Batak Toba, melainkan seluruh puak suku Batak. Dalam pembagian waris pada suku adat Batak Toba menganut sistem patrilineal, di mana pihak laki-laki saja yang mendapatkan warisan, sedangkan pihak perempuan akan mendapatkan warisan dari pihak orang tuanya pasangan atau suami. Pembagian untuk anak laki-laki pertama, tengah, dan bungsu atau anak terakhir juga berbeda-beda. Biasanya anak pertama akan mendapatkan tanah, anak kedua akan mendapatkan perhiasan, dan anak terakhir atau anak bungsu akan mendapatkan rumah. Tapi pada perkembangan zaman saat ini, pembagian warisan sudah banyak menggunakan sistem hukum perdata, di mana hak waris kepada pihak laki-laki dan pihak perempuan sama rata. Keberadaan laki-laki pada masyarakat Batak Toba sangatlah penting, karena sebagai penerus dari silsilah keluarga tersebut. Apabila pada suatu keluarga di masyarakat Batak Toba tidak memiliki anak laki-laki, maka ia dapat mengangkat seorang anak laki-laki lingkungan keluarga. Pengangkatan anak tersebut dalam masyarakat Batak Toba disebut anak naniani. Pengangkatan anak tersebut harus dilakukan secara terus terang di hadapan keluarga besar dan pemuka-pemuka adat yang bertempat tinggal di tempat orang yang mengangkat anak. Serta contoh lain suku yang masih menganut sistem patrilinealisasi yaitu suku Jawa, Bali, Asmat, dan Dani. Kalau menurut kamu pribadi, dari dua sistem kekerabatan yang udah kita bahas sebelumnya, kamu memilih sistem kekerabatan patrilineal atau sistem kekerabatan matrilineal? Kalau aku pribadi sih aku bakal milih sistem kekerabatan secara patrilineal. Kenapa? Karena aku lebih setuju bahwasannya pihak laki-laki atau ayah menjadi sebuah patokan dalam kekeluargaan atau masyarakat setempat. Kalau kamu lebih milih patrilineal atau matrilineal nih? Kalau aku sih juga setuju kalau sistem kekerabatan patrilineal. Wah, kita sama sih. Dan baik, segitu aja podcast yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang dapat kami sampaikan atau kami bacakan dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh orang yang ingin mengetahui mengenai sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Sampai jumpa.